babi itu adalah hewan yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang-orang Islam. Tetapi tidak ada penjelasan terperinci tentang kenapa alasan babi tidak boleh dikonsumsi. Hal itu menyebabkan ada beberapa orang di antara orang-orang Islam yang mencoba untuk menjelaskan kenapa babi tidak boleh dikonsumsi. Ada yang mengaitkannya dengan kesehatan, ada yang mengaitkannya dengan perilaku babi dan lain sebagainya. Tetapi saya pikir itu adalah sesuatu yang tidak harus diributkan, karena memang kalau tidak ada penjelasan tentang pengharamannya, ya sudah, kita selesai, itu disebut sebagai sesuatu yang haram, kan begitu ya. Tetapi walaupun begitu, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, pengharaman terhadap babi itu tidak benar-benar mutlak. Ada kondisi tertentu, kalau misalkan kita masak dalam kondisi tertentu, misalkan masak sesuai syariah, maka babi itu menjadi halal sama seperti daging-daging yang lain, daging-daging yang layak dikonsumsi, misalkan sapi atau kambing. Larangan tentang makan babi itu tersebar di beberapa titik di dalam Al-Quran, di antaranya adalah di surat Al-Baqarah ayat 173. Di ayat itu dijelaskan bahwa ada beberapa item yang dilarang dalam agama Islam untuk dikonsumsi, dan salah satunya itu adalah babi. Tetapi dalam ayat yang sama juga dijelaskan bahwa larangan untuk mengkonsumsi babi itu terbatas pada bagian-bagian tertentu atau tidak menjadi mutlak. Kenapa? Kalau misalkan dalam kondisi darurat, maka makan babi itu dipersilahkan. Jadi kalau baraya misalkan kelaparan dan baraya tidak menemukan makanan apapun selain babi yang ada di depan itu, maka baraya dipersilahkan untuk mengkonsumsinya, dan itu menjadi halal. Begitu. Bahkan kalau misalkan baraya benar-benar tidak memiliki pilihan lain, dan kalau misalkan baraya tidak mengambil pilihan itu, baraya akan mati misalkan, atau baraya terancam jiwanya misalkan, maka makan daging babi itu menjadi wajib, bukan hanya sekedar halal, tapi menjadi wajib untuk mempertahankan nyawa, untuk mempertahankan diri, karena kehidupan baraya itu jauh lebih penting daripada sekedar makan makanan babi. Begitu, itu kan ceritanya seperti itu. Nah, ini kemudian menjadi dalil oleh sekelompok orang untuk meluaskan pandangan menjadi sesuatu yang agak absurd, menjadi sesuatu yang agak aneh dan ironi. Misalkan begini, kalau baraya tahu, maka jamaah haji sebelum tahun 2010 itu kalau mau berangkat haji ke Mekah itu harus disuntik babi, diinjus. Kenapa seperti itu? Karena di sana itu khawatir ada penyakit meningitis. Nah, karena itu maka harus divaksin. Tapi vaksinnya itu mengandung babi atau menggunakan dalam proses pembuatan yang menggunakan media babi. Seperti itu. Jadi ketika kita mau menjalankan rukun Islam yang kelima, sebelumnya kita tidak pernah bersentuhan dengan babi, tidak pernah makan babi, tidak pernah apapun yang terkait dengan babi, tapi pas mau menjalankan rukun Islam yang kelima, menyempurnakan agama, malah disuntik babi. Jadi ini kan sesuatu yang sangat ironi di atas ironi, dan itu katanya apa? Itu katanya dibolehkan karena dalam kondisi darurat. Begitu. Jadi makan babi menjadi boleh kalau, atau mengkonsumsi babi atau menyuntikkan babi ke dalam tubuh menjadi boleh kalau itu urusannya adalah darurat. Tetapi dalam masalah ini ada dua masalah besar yang sesungguhnya menyebabkan kita terjebak pada sesuatu yang sangat fatal, sangat absurd. Yaitu apa? Yang pertama itu adalah kalau kita berangkat haji itu tidak ada kaitannya dengan kedaruratan. Kan itu masalahnya. Jadi kalau misalkan baraya mau berangkat haji, maka persyaratan umumnya itu adalah baraya harus mampu, kan begitu, mampu secara finansial dan mampu untuk menghindari hal-hal yang haram. Jadi kalau baraya misalkan datang ke Masjidil Haram hanya untuk disuntik babi, ya itu gak, ironi di atas ironi, mau beribadah malah disuntik babi, sebelumnya nggak pernah sama sekali, kan seperti itu. Bahkan ada yang lebih kocak lagi, yaitu orang yang datang pergi ke haji bulak-balik, padahal kan haji itu wajibnya cuma sekali. Ya udah, kalau itu mah anggap darurat, anggap ya, padahal enggak, tapi anggap darurat. Tapi ini mah berkali-kali, jadi disuntik babinya berkali-kali. Padahal di negerinya sendiri dia tidak pernah disuntik babi. Itu kekonyolan yang pertama. Kekonyolan yang kedua itu adalah bahwa sebenarnya yang menyebabkan babi masuk ke dalam tubuh kita melalui vaksin itu bukan gara-gara darurat, tapi gara-gara kita mengubah syariat Islam. Gara-gara kita telah mensyariahkan sekularisme. Nah, apa hubungannya? Jadi ceritanya seperti ini. Kita hidup baik-baik saja, kemudian harus menghadapi suatu ancaman penyakit yang namanya meningitis, lalu kita disuntik babi seperti itu. Kenapa disuntik pakai babi? Karena yang bikinnya bukan orang-orang Islam, si vaksin itu. Nah, karena itu masalahnya adalah kenapa kita tidak bisa membuat vaksin yang semacam itu? Kenapa kita nggak membuat vaksin, nggak bisa membuat vaksin seperti itu? Karena sejak awal orang-orang Islam itu banyak didoktrin bahwa ilmu dunia itu nggak terlalu penting, itu fardu kifayah, yang paling penting itu adalah ilmu akhirat. Jadi tajwid itu adalah ilmu akhirat, biologi itu adalah ilmu dunia, matematika ilmu dunia dan sebagainya. Jadi orang-orang berpandangan sekuler seperti itu kan memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka itu berpandangannya sekuler, tetapi sekulernya disyariahkan.
Nah, karena sekulernya disyariahkan, maka hal yang haram pun menjadi disyariahkan dan akhirnya menjadi halal. Jadi, suntik babi yang jelas babinya haram, tiba-tiba kalau datang ke sana disuntik itu menjadi halal. Kan ini sebenarnya ngaco, dan kengacoan ini sama sekali tidak terkait dengan kedaruratan, tapi gara-gara kita mengambil jalan yang salah dengan cara mensyariahkan sesuatu yang sekuler. Nah, karena orang-orang Islam itu terbiasa untuk mensyariahkan sesuatu yang diharamkan sama Tuhan, sama agama, maka akhirnya Islam itu menjadi hancur lebur di dunia ini, menjadi kacau, terinjak-injak, menjadi tidak memiliki izah dan sebagainya. Coba misalkan hitung satu demi satu, ternyata segala sesuatu yang jahat itu bisa disyariahkan dan sudah terbiasa disyariahkan. Jadi gitu, bukan hanya sekedar masak babi, kalau dimasaknya dengan syariah maka menjadi halal, bukan hanya sekadar itu, tapi hal-hal yang lain. Misalkan riba. Riba itu adalah salah satu dosa paling besar. Kenapa seperti itu? Karena ada orang yang sangat membutuhkan utang, kemudian kita malah eksploitasi mereka dengan cara memberikan kewajiban bunga sekian-sekian agar menguntungkan diri kita. Itu kan benarnya kejahatan yang sangat luar biasa. Riba itu dalam hal itu, dalam sudut pandang itu, dalam paradigma itu adalah sesuatu yang sangat jahat, sehingga makan makanan riba itu jauh lebih besar dosanya daripada makan 1 kintal daging babi. Itu dipastikan seperti itu. Makan daging babi itu nggak masuk dalam kategori 10 dosa besar dalam Islam, enggak, tapi kalau riba itu masuk di situ. Kan begitu. Nah, karena seperti itu, maka apa yang terjadi orang-orang Islam itu tergantung pada riba. Mereka tidak mau beristihad terkait dengan hukum ekonomi yang baru. Makanya apa? Yang mereka lakukan adalah karena mereka takut riba, maka yang riba itu disyariahkan. Bagaimana cara mensyariahkan riba biar menjadi halal? Semua istilah-istilahnya diganti menjadi istilah Arab, maka otomatis menjadi halal. Jadi misalkan ya, persetujuan atas riba itu ganti namanya jadi akad, kan itu kan jadi Arab ya, jadi Islami gitu. Kemudian bunga diganti jadi margin, akhirnya apa? Jadi halal gitu. Jadi sekarang Baraya silahkan datang dan bertemu langsung dengan petugas bank konvensional dan bank syariah yang atau bank yang mengaku diri mereka itu adalah bank syariah begitu. Semuanya sama, mekanismenya sama, cara kerjanya sama, bagi hasil duit apa segala rupa, pertukaran uang, sirkulasi dan sebagainya itu sama persis. Cuman diganti jadi akad dan istilah-istilahnya diganti menjadi istilah syariah atau diganti menjadi istilah-istilah Arab. Maka hanya dengan pergantian istilah seperti itu, maka riba yang sangat-sangat diharamkan itu menjadi halal. Makan makanan riba menjadi halal kalau dimasak sesuai dengan syariah. Itulah yang terjadi. Maka sekarang dosanya jadi 3. 1, makan makanan riba. 2, menghalalkan riba. Yang ketiga, jual beli atau menjual sesuatu atas nama syariah. Jadi kan kacau. Tapi itu jangan khawatir, itu bukan hanya 1, bukan hanya 2, tapi hampir semua aspek. Bahkan kemusyrikan. Ada kemusyrikan syariah sekarang, banyak kemusyrikan syariah. Jadi ada dukun. Dukun itu bagaimana caranya supaya dia nampak syariah, nampak halal. Yaitu apa? Ganti pakai sorban, kemudian ngomong yang baik-baik, kemudian mengganti semua produk dagangannya itu menjadi istilah Arab, yaitu ruqyah atau ruqyah syariah. Jadi kalau antum ketempelan jin wanita yang seperti ini, maka jinten pahit sekian, korma Arab sekian, maka minum minuman air zam-zam sekian, minum ini sekian, bla 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 bla, insya Allah sembuh. Ini ruqyah syariah. Gitu. Jadi itu spekulasi mistik. Dari mana dia mengetahui alat-alat ini? Oh, ini pengalaman karena saya dulu kalau ngeruqyah si jin dikasih jinten kepanasan, si jin dikasih, oh ini berarti obatnya seperti ini. Jadi referensinya itu jin. Kan di dalam Al-Quran referensi yang seharusnya itu adalah mencari ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya dan akhirnya masuk ke dunia kedokteran. Jadi dunia kedokteran itu syariah. Tapi dia nggak mau ke situ. Mungkin karena IPK-nya nggak cukup atau apa, nggak tahu gitu ya. Gara-gara otaknya nggak cukup ke kedokteran, akhirnya apa? Bikin perdukunan, tapi perdukunan itu kemudian ditutupi, disorbani dengan istilah ruqyah syariah. Nanti baca ini, nanti jadi gila, keluar darah apa yang seperti itu, gitu ya. Kemudian ya nanti kamu harus makan ini sekian hari sekali, 3 kali dan sebagainya. Jadi bahkan kemusyrikan yang disebut sebagai dosa paling tidak terampuni dalam ajaran agama Islam itu menjadi ada musyrik syariah yang namanya jadi ganti apa. Pokoknya mah kalau istilahnya ganti selesai sudah semuanya gitu. Ada yang lain lagi, penjahat syariah. Ada. Jadi gini Baraya, dalam ajaran agama Islam memberontak atau bikin kerusuhan atau bikin kekisruhan atau memecah belah masyarakat dan sebagainya itu haram luar biasa. Kalau ada orang yang melakukan seperti itu kemudian ketangkap sama pemerintah dan pemerintah misalkan menjatuhi hukuman mati untuk orang yang semacam itu, maka itu sah.
Itu boleh, pemerintah boleh melakukan seperti itu karena memang bahaya yang ditimbulkan dari orang yang memecah belah masyarakat, bikin konflik, bikin keributan itu jauh lebih besar. Tapi sekarang kalau misalkan orang yang seperti itu tuh pakai peci atau pakai sorban atau bergelar ini bergelar itu menjadi syariah. Jadi penjahat syariah itu seperti itu. Jadi semua hal yang namanya kejahatan, mengolok-olok, membenci, mencaci maki, menyebar fitnah, menyebar kebencian, menyebar hoaks dan sebagainya boleh. Kalau itu ngakunya syariah, udah selesai seperti itu. Jadi syariah itu digunakan untuk melindungi diri ketika diri melakukan kejahatan-kejahatan. Begitu aja seterusnya. Ada zina syariah juga ada. Ya pokoknya mah semua hal yang jahat-jahat itu tinggal dikasih syariah, udah selesai semuanya jadi halal gitu. Zina syariah itu yang seperti apa? Ya nikah kontrak. Saya datang ke satu tempat, tertarik sama si cewek ini. Ayo saya bikin kontrak sama kamu menikah untuk sekian bulan atau sekian minggu. Kemudian kita boleh melakukan apapun layaknya suami istri. Lalu setelah itu selesai. Dan itu ada penghulunya pakai peci, bacaan-bacaannya pakai bacaan Islam. Itu yang pejabat-pejabat kayak gitu banyak juga, yang soleh-soleh itu banyak juga katanya loh ya, saya nggak tahu. Itu ada saksi palsunya juga ada saksi palsunya seperti itu. Wali hakimnya ada wali hakim palsunya seperti itu lengkap. Dan semuanya menggunakan bacaan-bacaan Islam, semuanya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan fikih Islam. Tapi menghancurkan Islam dari dalam dan menghancurkan syariah, tapi atas nama syariah. Jadi kalau baraya gini nih ya, kan Tuhan itu menjanjikan kalau ada satu kaum, ada masyarakat yang sepenuhnya taat pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keanugerahan, keberkahan buat mereka. Jadi mereka mandiri secara finansial, mereka senang dalam hal sosial, mereka itu pribadi-pribadinya menjadi bijaksana dan sebagainya. Pokoknya diberikan keberkahan yang sangat luar biasa kalau mereka taat pada syariat Islam. Itu janji Tuhan. Tapi sekarang negara-negara yang menerapkan syariat Islam atau daerah-daerah yang menerapkan syariat Islam kok jadi hancur berantakan seperti itu? Kok jadi kebalik? Apakah janji Tuhan salah? Bukan janji Tuhan yang salah, tapi pada faktanya kita bukan menjalankan syariat, tapi kita menggunakan syariat itu untuk menutupi kebohongan kita. Jadi dosanya jauh lebih parah. Jadi kalau misalkan baraya, sekali lagi ya, kalau misalkan baraya ada penjelasan tentang makan babi boleh asal sesuai syariah, masaknya sesuai syariah, itu dilakukan dalam semua aspek kehidupan terkait dengan yang jahat-jahat oleh orang-orang Islam sendiri. Jadi semoga ini bisa dipahami ya, agar kita semua sekali lagi seperti yang tadi jangan terjebak pada opini-opini palsu terkait dengan babi, ributnya luar biasa, dosa-dosa yang jauh lebih besar kita melakukan itu. Pemerintahan Umar bin Khattab, khalifah dari khalifahnya Nabi, itu ada seorang gubernur yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena dia memang seorang gubernur yang sangat cerdas, sangat baik dan tidak berusaha untuk menyakiti rakyatnya, berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Namanya itu adalah Amr bin As yang berkuasa di Mesir. Tetapi walaupun dia adalah seorang pemimpin yang baik, tentu saja sebagai seorang pemimpin dia tetap saja memiliki kecacatan, kesalahan. Bagaimanapun ya, salah satunya adalah kesalahan yang dia sendiri tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jadi ceritanya itu begini, dia tuh ketika menjabat di Mesir itu, dia melihat bahwa Masjid Agung Mesirnya itu masih kecil gitu, dan tidak mampu menampung jamaah yang cukup besar. Dan karena itu beliau berencana untuk memperluas masjidnya dan kemudian memperindahnya. Nah, proyeknya itu cukup besar sehingga menyedot anggaran yang juga cukup besar, termasuk juga untuk ganti rugi atas rumah-rumah yang akan digusur nanti, karena pada waktu itu sudah ada IMB-nya, sudah ada SHM-nya, sudah ada yang semacam itu. Jadi untuk memperluas bangunan masjid harus menggusur, dan si tanah yang digusur itu harus ganti rugi, begitu kurang lebihnya. Dan semuanya sebenarnya sudah selesai kecuali satu rumah. Satu rumah ini adalah milik seorang Yahudi tua yang mengaku rumahnya tidak dijual atau tidak mau digusur karena rumah itu penuh kenangan. Amr bin As sampai harus turun tangan nego sama si bapak-bapak ini. Pak, udahlah saya beli dengan harga 2 kali lipat. Tapi si Yahudi tua ini menolak, gak mau, saya gak mau 2 kali lipat, buat apa? Saya gak butuh duit, saya gak butuh apa, saya udah tua. Kalaupun dikasih duit, buat apa? Saya gak bisa menikmati hidup lagi. Saya beli batagor juga udah gak bisa gigitnya, gitu kata dia tuh. Saya bayar 3 kali lipat, gak mau. Saya bayar 5 kali lipat, gak mau. Ya, kalau harga tanah sampai 5 kali lipat tapi nggak mau, ya udah nggak bisa apa-apa lagi kan. Akhirnya Amr bin As itu memutuskan, yaudah saya bayar 5 kali lipat, terima atau enggak, pokoknya rumahnya digusur gitu. Nah, si orang Yahudi itu nggak terima, dia marah-marah, nangis-nangis, dan pada waktu itu belum ada ICW, belum ada Komnas HAM,
belum ada pelindungan orang tua yang kayak gitulah. Tapi ada LBH pada waktu itu, dan si LBH itu minta sama si Yahudi tua ini, udahlah gini, kalau kamu ribut sama gubernur itu kamu percuma, yang kamu lawan itu orang besar. Satu-satunya cara adalah kamu harus menghubungi orang yang lebih besar lagi, kamu harus punya koneksi, punya channel sama orang yang lebih besar daripada dia. Siapa tuh? Saya emang nggak punya apa-apa. Kamu hubungi Umar bin Khattab di Madinah. Dia adalah bosnya Amr bin As. Dia khalifah kaum muslimin. Ya, semakin tinggi pangkatnya kan semakin susah ditemui. Ya, cobain aja datang. Ya, dengan setengah putus asa sebenarnya si Yahudi itu datang ke Madinah. Perjalanan 1 bulan dan rumahnya sudah sebagian digusur, sudah dihancurkan, dan patok-patok masjid itu sudah didirikan. Dia sampai ke Madinah, cerita begini begitu ke Umar, dan Umar lalu bilang, ya udah sini Pak Yahudi tua, ini tolong ambilin tulang di tempat sampah. Ya, si Yahudi tua udah bingung lah, kan pada waktu itu juga dia tuh udah ngeper banget, karena pas bertemu dengan Umar dia tidak bertemu di istana yang besar, dan ketika bertemu dengan orangnya ternyata orangnya juga bajunya penuh tambalan. Jadi dia tuh udah ragu, udah skeptis, udah nggak ada harapan. Jadi dia ngikut aja, ya udahlah ngikutin, ngambil tulang gitu. Terus Umar bin Khattab itu di tulang itu ternyata ngambil belatinya, kemudian mengukir salib garis lurus, terus dikasih gitu sedikit. Pak, saya udah datang jauh-jauh, datang ke sini ketemu sama khalifah. Bapak khalifah aja belum tentu, ini yang saya temui siapa? Saya dikasih tulang pula. Ya gak apa-apa, percaya gak percaya, datang aja, kasihin aja ini ke Amr. Akhirnya ya balik lagi, terus ketemu sama Amr. Amr pada waktu itu sedang meninjau lokasi pembangunan masjid yang besar itu. Pak, punten, ini tulang. Tulang ada salibnya. Kata Amr bin As, oh kamu tuh Yahudi yang dulu ngotot itu ya? Iya Pak, ini dikasih tulang. Pas Amr ngeliat tulang itu, keringetan langsung, panik langsung, dan dia cepet-cepet langsung pulang. Dan sebelum pulang dia langsung teriak ke semua mandornya, semua yang ada di situ, proyek masjid dihentikan, rumah si Yahudi ini tolong didirikan lagi. Ini gimana, rumah udah mau dihancurin diberdirikan lagi. Tapi ya itulah yang akhirnya terjadi, dan si pembangunan masjid itu dihentikan pada waktu itu, dipindahkan, digeserkan gitu. Jadi demi untuk melindungi si rumah Yahudi ini. Si orang Yahudinya kaget loh. Itu padahal saya cuma ngasih tulang yang ada salibnya doang. kok sakti tulangnya, apa tuh gara-gara ada salibnya atau kayak gimana gitu. Terus nanya-nanya ke Amr bin As, akhirnya dijawablah pada waktu itu. Jadi ini sebenarnya bukan salib. Itu bukan salib sama sekali, itu sebenarnya adalah huruf alif, tapi dikasih codetan. Maksudnya adalah sebagai pemimpin kamu tuh harus garis lurus. Kalau kamu bengkok sedikit saja, maka saya akan penggal leher kamu gitu. Jadi itu tuh artinya penggal. Dan medianya tulang itu sebenarnya menekankan satu penjelasan bahwa kalau kamu macam-macam soal keadilan, maka kamu bakal tinggal tulang gitu. Itu jadi pesan rahasianya seperti itu, dan pesan rahasia itu tidak diketahui sama si Yahudi tua ini. Akhirnya dia melihat bahwa rumahnya itu dibangun lagi dan masjidnya nggak jadi dibangun di situ. Menurut Baraya kebalik nggak dengan fenomena zaman sekarang? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya ini jelas kebalik. Kalau zaman sekarang itu kebijakan Umar itu udah pasti didemo habis-habisan karena menggagalkan proyek pembangunan masjid atau perluasan masjid demi rumah seorang Yahudi. Oh itu kan Yahudi laknatullah gitu, udah pasti dibalik. Tapi Islam itu aslinya dulu tuh seperti itu. Maksudnya kalau soal keadilan ya nggak lihat soal status, nggak lihat soal agama, nggak lihat soal apapun. Ya pokoknya menjalan aja seperti itu. Keadilan ya keadilan, hukum ya hukum, kan seperti itu. Tapi kan itu cuma kasuistis doang, enggak kasuistis Baraya. Semua kejadian di zaman Nabi dan para sahabat kalau soal keadilan itu pasti begitu. Tutup mata soal status, tutup mata soal agama, yang penting keadilan ditegakkan, yang penting hukum ditegakkan. Contoh yang lainnya adalah kan Umar yang tadi itu. Umar bin Khattab itu kan adalah seorang yang adil. Karena itu dia juga berusaha untuk mencari orang-orang adil ada di sekelilingnya. Termasuk pada suatu kali dia tuh lagi pelesiran di Kufah, di Irak, lagi meninjau daerah kekuasaannya. Pada waktu itu karena dia tuh orang Madinah kan datang jauh-jauh ke sana, dia membutuhkan seekor kuda tunggangan. Belilah di situ ke penjual kuda. Naik, udah pas udah berangkat agak jauh, ternyata si kudanya jatuh, dan ternyata si kuda itu memiliki kecacatan, cacat fisik. Waduh, saya ditipu, kata Umar. Dibawa si kuda itu ke penjual kudanya. Penjual kuda, kamu tuh kalau dagang harus yang benar, jangan tipu-tipu. Ini gimana ceritanya? Ada kuda saya naikin kok langsung jatuh. Ternyata kudanya cacat. Kenapa kamu jual kuda cacat dengan harga kuda normal? Si penjual kuda itu tadi gak terima.
Jangan mentang-mentang Anda itu adalah pemimpin, jangan mentang-mentang Anda khalifah terus nuduh seenaknya kayak gitu. Waktu dibeli sama Pak Umar ini, kondisi kudanya baik-baik saja. Setelah dinaikin, kondisinya seperti itu. Kenapa saya yang disalahkan? Kata Umar, gak bisa seperti itu. Ayo kita ke pengadilan, kita tunjukkan siapa di antara kita yang benar. Ayo, di sini siapa orang yang bisa dijadikan hakim? Kan Umar itu pada waktu itu pendatang di situ kan, maksudnya orang jauh gitu. Kata si penjual kuda, di sini ada seorang yang sangat terkenal karena keadilannya. Namanya itu adalah Suraih Al-Kindi. Setelah Umar menjelaskan duduk perkaranya, begitupun dengan si tukang kudanya, akhirnya Suraih mengambil sebuah kesimpulan dan mengambil sebuah keputusan hukum. Dikatakan seperti ini, Umar, engkau adalah khalifah, tapi dalam hal ini kita biasa-biasa aja, kita sama di depan hukum. Masalahnya adalah yang pertama, bahwa Anda sendiri sudah mengambil sebuah kesimpulan bahwa kuda ini baik-baik saja ketika Anda beli, makanya Anda membelinya. Maka silahkan bawa lagi kuda yang sudah Anda beli, tetapi kalau mau dikembalikan, silahkan kembalikan dalam kondisi yang baik-baik saja sama seperti Anda membelinya. Begitu. Umar pada waktu itu dikalahkan dalam pengadilan, dan si tukang kuda itu yang menang. Tapi Umar langsung mikir, ginilah Suraih, mulai sekarang kemasi barang-barang kamu. Kamu saya tarik ke Madinah untuk jadi hakim agung di sana. Umar pada waktu itu kalah di pengadilan, tetapi karena melihat adanya keadilan dan kebijaksanaan dalam diri Suraih, dan dia tidak terintimidasi oleh status Umar sebagai seorang khalifah, maka Umar langsung menunjuk dia sebagai hakim. Ini adalah keadilan dalam Islam. Sekali lagi, tidak ngelihat status, tidak ngelihat apapun, yang benar sebut benar, yang salah disebut salah. Dan ini pun sebenarnya bukan, lagi-lagi ya, ini bukan kasuistis. Ini memang kenyataannya selalu seperti itu. Ketika Suraih kemudian menjabat, dia mendapatkan banyak sekali kasus, dan orang-orang yang ikutan kasusnya dia itu selalu merasa puas, sehingga ketika Umar wafat, meninggal dunia, digantikan oleh Utsman. Utsman langsung ngangkat lagi Suraih sebagai hakim agung. Ketika Utsman wafat, digantikan sama Ali. Ali tidak menemukan orang lain yang lebih pantas untuk menjadi hakim agung selain orang ini. Jadi Suraih diangkat lagi menjadi hakim agung. Di masa Ali bin Abi Thalib ini ada kejadian lucu lagi. Jadi Ali bin Abi Thalib itu beli baju besi, baju zirah. Pas mau dibawa pulang, jatuh. Dari untanya jatuh. Tapi gak berapa lama, Ali itu melihat si baju zirahnya itu dipakai sama orang Yahudi. Disamperin, Yahudi sini. Apaan khalifah? Ini baju siapa? Baju saya lah. Enggak, ini baju saya, kata Ali, saya baru beli. Enak aja, jangan mentang-mentang khalifah kemudian mengklaim, ini baju saya membelinya. Ya udah, kita ke pengadilan, itu jelas baju saya, kata Ali. Datang ke pengadilan, siapa hakimnya? Suraih yang tadi itu. Suraih yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu Suraih nanya, Ali, ada keperluan apa datang ke sini ke pengadilan? Saya punya baju baru beli banget, baju besi mahal-mahal, saya beli nabungnya lama. Ini malah tiba-tiba diambil sama orang ini. Jadi gimana ceritanya? Terus kata Suraih, karena Anda yang menuntut, Anda diwajibkan untuk mendatangkan 2 saksi yang adil. Ali bingung, saksinya siapa? Itu baju baru saya beli gitu. Jadi belum ada orang yang melihatnya. Tapi ada, akhirnya yang melihatnya itu siapa? Mantan budaknya, mantan pembantunya, dan kemudian anaknya Hasan yang sempat melihat Ali dengan membeli baju itu. Ya sudah, didatangkan. Tapi Suraih hanya mengakui kesaksian dari si budak itu, tapi tidak mengakui kesaksian dari Hasan. Ali marah, kenapa anak saya gak diterima kesaksiannya? Kata Suraih, karena itu adalah anak Anda. Kan saya tidak tahu bahwa kesaksiannya itu punya tendensi pembelaan terhadap ayahnya atau tidak. Kata Suraih seperti itu. Di dalam Islam itu disebutkan, datangkan saksi yang adil. Saya tidak tahu orang ini adil atau tidak dalam perkara ini. Ali lebih marah lagi. Ini kan keturunan Nabi, zuriat Nabi, sama Nabi sudah dikatakan ini adalah penghuni surga. Gimana ceritanya dia diragukan kejujurannya? Kata Suraih, hukum tetap hukum. Mau anak Nabi, mau siapa, di mata hukum semuanya sama. Ya, Ali pada waktu itu, ya udah, pasrah, lapang dada. Jadi dia bilang, ya sudah, saya tidak bisa mendatangkan saksi yang lainnya. Dia pamit sama Suraih dan dia pamit kepada si Yahudi itu.
Si Yahudi itu belakangan kemudian mengembalikan baju zirahnya. Tapi dari sini kita lagi-lagi mendapatkan sebuah penegasan bahwa pada waktu itu Ali adalah pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia. Dan pada waktu itu dia sedang bersengketa dengan seorang Yahudi yang Yahudi sendiri tahu bahwa dia sedang mencurinya. Dan dia kemudian didatangkan pada pengadilan, di mana pengadilan itu dipimpin oleh Surai, seorang yang diangkat oleh Ali sebagai hakim. Tapi dengan seluruh kondisi yang seperti itu, tetap meneguhkan bahwa hukum formal itu harus berlaku, di mana Ali kalah gara-gara tidak bisa mengajukan saksi. Jadi di sidang pra-peradilan Ali udah kalah duluan. Nah, ini sekali lagi harus saya tekankan, ini bukan kasuistis, memang kenyataannya seperti itu. Kenapa para sahabat punya prinsip keadilan yang seperti itu? Ya karena dicontohkan sama Nabi Muhammad yang juga seperti itu. Kan waktu zaman Nabi Muhammad masih hidup itu, Nabi Muhammad itu punya seorang hater, orang Yahudi, lagi-lagi Yahudi ya, orang Yahudi, orang tua, buta, miskin, dan dia itu hidup sendirian di rumahnya. Maksudnya dia punya keluarga jauh gitu, cucunya atau siapanya, tapi mereka itu hanya datang ngurus ya sekenanya aja, semaunya aja. Kadang sehari datang, kadang sehari enggak gitu. Seringnya cuma seminggu sekali datang gitu, ngasih makanan apa segala rupa kayak gitu. Jadi si Yahudi tua ini jadi stres, jadi tertekan, jadi hater Nabi Muhammad, hater pemimpin dan sebagainya. Ya begitulah kurang lebihnya. Tetapi orang Yahudi itu punya pengasuh yang setiap hari datang bawa makanan untuknya, dan setiap hari kadang-kadang menyuapi orang Yahudi itu. Siapa namanya? Muhammad. Jadi ternyata yang mengasuh orang Yahudi tua itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Nah, jadi si Yahudi itu kadang-kadang curhat, kadang-kadang ngejelek-jelekin pemerintahan Madinah gitu ya. Kadang-kadang ya pokoknya mah, wah dasar itu Nabi Muhammad itu ngaku aja Nabi tapi pemerintahan gak becus kayak gini. Saya hidup sengsara kayak gini, gak ada yang merhatiin. Cerita gitu sambil disuapin gitu ya. Yang nyuapinnya itu Nabi Muhammad sendiri. Dan Nabi Muhammad pada waktu itu gak ngomong, gak apa. Cuma nyuapin aja. Setiap hari seperti itu, diceritain, dijelek-jelekin, pokoknya mah udah segala hujatan, makian semuanya keluar dari mulut itu sambil curhat, sambil disuapin sama Nabi Muhammad sendiri. Dan itu berlaku sampai Nabi Muhammadnya wafat. Karena Nabi Muhammad wafat digantikan oleh Abu Bakar, dan kemudian Abu Bakar berusaha mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad, karena Abu Bakar itu berpikir saya pengganti dari Nabi Muhammad, maka semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saya juga akan melakukannya, termasuk juga datang ke rumah orang Yahudi ini kemudian menyuapinya. Nah, tapi si orang Yahudi ini langsung sadar, langsung dibanting si piringnya. Siapa kamu? Kamu ngeprank saya ya? Walaupun saya buta, saya tahu siapa yang selama ini ngasuh saya, dan itu jelas bukan kamu. Karena beda gitu. Abu Bakar langsung ngaku, iya memang saya orang yang lain karena saya pengganti dari orang yang sebelumnya. Loh, sudah wafat ya? Kok orang meninggal nggak bilang-bilang? Harusnya dia bilang-bilang dulu dong. Wah, dasar ini Nabi Muhammad ini nggak bener ini. Tapi dia juga udah wafat kemarin dia. Iya, udah wafat juga. Kok bareng wafatnya? Ya, memang orangnya adalah orang yang sama, kata Abu Bakar. Jadi orang yang selama ini kamu hujat itu adalah orang yang selama ini nyuapin kamu. Yang ngurus kamu selama ini tuh dia. Ya, itu si Yahudi udah mah tua, udah mah miskin, udah mah buta. Habis itu mentalnya pada waktu itu, langsung kena mental pada waktu itu. Karena yang selama ini dia hujat adalah yang selama ini ngurusin dia gitu. Ya, sekali lagi, ya, kita nggak akan cerita tentang Yahudi berikutnya ngapa-ngapain, tapi yang jelas pada waktu itu kita menemukan satu garis yang selalu sama, bahwa kalau orang miskin, kalau orang buta, dia mau orang Yahudi, mau orang Islam, mau apa, ya urus saja. Keadilan dalam Islam itu ya seperti itu. Jadi kita nggak ngelihat statusnya apa, nggak ngelihat agamanya apa, nggak ngelihat tingkat kekayaannya dan tingkat jabatannya seperti apa, ya sama aja. Kalau di depan hukum ya seperti itu. Kalau misalkan kata Islam kita harus berbuat adil, ya berbuat adil saja, selesai di situ. Nah, kan sekarang terbalik kan, sekali lagi ini garis bawah ya. Sekarang kita melihat fenomena yang sangat terbalik kan. Kalau misalkan dia itu adalah statusnya ulama, atau statusnya adalah pejabat, atau statusnya adalah polisi, atau statusnya apa, hukum jadi tiba-tiba tumpul dan bahkan bisa menggerakkan massa untuk mengubah hukum itu. Kalau ada yang seperti itu, ya kita kembalikan kepada contoh di zaman Nabi dan para sahabat. Karena zaman Nabi dan para sahabat itu adalah Islamnya sejati. Garis bawahi, Islamnya sejati. Kalau ada fenomena yang terbalik dengan Islam sejati di masa lalu, ya berarti kafir sejati. Mungkin gitu ya kan, sebaliknya dari Islam sejati ya kafir sejati. Tapi itu mah hanya ya logika biner aja, bisa benar bisa salah ya.